Kalau sakit, berobat, nggak usah kayak gitu, nanti kamu mati loh. Banyak kayu bakar ini loh Mas. Kayaknya memang bukan di sana Mas. Di sana hanya perkebunannya aja Mas. Ngisor Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Laslos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa, saya ditemani sama Mas Foto. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di satu lokasi. Dan ini lokasinya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat Mas, cek kanan kiri. Dan ini saya nggak jauh ya teman-teman sama perkampungan, ya sekitar jarak 7 kiloan atau 6 kiloan, ya lumayan capek ya kalau kalian jalan kaki. Dan di sini saya mendatangi tempat ini baru pertama kali ya teman-teman. Jadi saya mendatangi tempat ini karena ada warga yang memang benar-benar mungkin membutuhkan bantuan kita ya Mas. Jadi di sini kita berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu teman-teman. Jadi kita saling membantu. Dan saya mendapatkan cerita tadi waktu saya baru datang sekitar habis maghrib ya Mas, kita ngeslow dulu di rumah warga, duduk-dudukan dulu sambil nunggu malam. Katanya warga yang ada di sini tuh heran Mas. Jadi ada salah satu gubuk di tempat ini, tapi saya nggak tahu persis tempatnya di mana karena tadi warga itu nunjukinnya tuh bingung loh Mas. Jadi dari sini lurus nanti masuk ke sebelah sini. Jadi saya bingung loh Mas gitu. Cuma saya dikasih arahan nanti kalau udah sampai di mana ya, kayak ya mungkin ini yang dibilang warga. Jadi itu nggak jauh dari situ kalau ada gubuk ya itu rumahnya gitu. Jadi ada satu gubuk yang dihuni oleh satu kakek-kakek dan satu nenek-nenek Mas. Jadi mereka hidup di situ di gubuk itu. Jadi hanya berdua Mas. Di sini kan termasuk hutan ya teman-teman, bisa dibilang hutan. Mereka berdua itu udah tua hidup di situ dan banyak banget nyamuknya Mas. Dan apa ya, nyamuk apa semut sih Mas? Namanya juga hutan. Iya, dan warga itu ngerasa kayak ada yang janggal Mas. Biasanya ya Mas, warga itu masuk ke gubuk itu boleh. Kadang kan warga ada yang merasa iba ya Mas, ngasih makanan atau buah-buahan kalau mereka lewat sini. Karena di belakang Mas Soto ini ada jalan ya Mas. Nih, cek dulu Mas. Ini ada jalan ya teman-teman. Ini untuk menuju ke satu pegunungan dan ada air terjunnya juga. Jadi kadang ada wisatawan yang mungkin astagfirullahaladzim, angin tiba-tiba datang. Ya, mungkin ada wisatawan yang ingin berkunjung, jadi dibuatkanlah jalan ini. Selalu aja Mas. Kita juga udah biasa kayak gini. Jadi warga itu mulai curiga Mas. Jadi beberapa minggu ini kayak si kakek ini waktu didatengin sama warga, niatnya baik mau ngasih makanan, itu nggak boleh Mas. Ini pintu ya, Sumama ini pintu ya. Kalau warga mau masuk, itu sama kakeknya tuh dihalang-halangin suruh keluar, nggak boleh masuk ke dalam rumahnya. Padahal sebelumnya tuh boleh. Dan mungkin saking setianya sama yang neneknya gitu bukan? Biasanya kan boleh masuk Mas. Juga itu nenek sama kakeknya tuh biasa duduk di depan rumah. Nah sekarang hanya kakeknya aja yang sering duduk depan rumah. Ya mungkin neneknya tidur ya ketika orang-orang yang ada di sini lewat. Ketika mau masuk tuh nggak boleh, masih dorong-dorong terus. Jadi kayak gimana ya, kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Jadi warga itu nggak bisa ngecek karena memang nggak bisa masuk, nggak boleh. Kayak aku nggak boleh masuk rumahmu kan nggak mungkin aku maksa ya Mas. Itu namanya pemaksaan ya. Mungkin warga positif aja ya, mungkin neneknya lagi tidur atau gimana juga kita kurang paham. Mungkin nggak mau diganggu gitu. Iya, mungkin juga nggak mau diganggu atau lagi nggak nerima tamu juga ya teman-teman. Iya, dan warga menyimpan kecurigaan, kenapa kok nggak boleh masuk. Nah di sini warga mengaitkannya dengan hal yang gaib Mas, makanya ngundang kita karena kita nyarinya hantu ya Mas. Jadi mengaitkannya tentang mengaitkan dari masalah itu dengan hal gaib, ngundang kita. Nah di sini saya mau nyari si gubuk dan kakek nenek itu teman-teman. Sebenarnya ada apa kok biasanya boleh dikunjungin, sekarang jadi nggak boleh gitu teman-teman. Jadi ini sedikit panjang ceritanya ya. Juga nanti kita bakalan rumit mungkin mencari gubuknya karena tempatnya juga udah luas banget kayak gini. Dan kita nggak
cuma dikasih petunjuk dari omongan nggak denah gitu, jadi mungkin nanti agak sedikit kesusahan karena saya bingung tadi omongan warga itu bingungi mas, belok kanan belok kiri, nanti kalau ada pohon besar kamu berhenti, kamu tengok ke sebelah kanan itu nanti ada apa ya kayak sentir atau apa gitulah kalau masih pakai gitu, karena udah beberapa minggu ini nggak mau dikunjungi jadi warga jarang ngecek lagi ke sini. Dia hanya hidup berduaan mas, jadi nggak ada rumah pun di tempat ini ya. Ada tapi tadi saya bilang jarak sekitar 6 atau 7 kiloan. Mungkin mereka makannya itu dari hasil nanam mungkin ya ubi atau apalah segalanya gitu, atau mungkin titip ke. Bapak ini dengar nggak Bapak ini? Suara batuk Bapak ini? Dengar mas, dari mana ya? Entah Bapak ini. Cek mburimu mas. Kok seperti kayak ada yang batuk ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siap mas, aku memang belum minta izin. Hah? Padahal ini kita cuma berdua Bapak ini. Iya mas. Ada senter nggak mas? Aduh, lupa nggak apa-apa Bapak ini? Ini kalau penulisan ini harusnya kita bawa senter terus mas, karena penerangan dari Mas Wote itu nggak, maksudnya nggak nyampe ke depan-depan gitu mas. Biasanya kan nanti ada takutnya teman-teman ada binatang buas yang lagi bersembunyi di semak-semak gitu. Tapi tadi suara batuknya dari mana ya mas? Coba dari mas. Cek. Tempatnya luas banget loh mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten di sini saya mau melakukan penelusuran, mohon jangan diganggu. Siapapun kamu, tolong kalau mau keluar ya boleh keluar aja. Tapi tolong jangan diganggu. Di sini saya bukan niat mengganggu siapapun. Tapi ini kayaknya yang batuk bukan, maksudnya suaranya aneh loh mas. Kita memang sering penelusuran tapi dengar suara kayak ada yang batuk, tapi ini beda loh mas suaranya mas. Mungkin masa sih ada orang di tempat kayak gini mas, nggak masuk di akal mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih banget Bapak ini. Iya mas, Hanya kita berdua aja Bapak ini. kaget tak kira apa mas, meling mas. Mana? Itu Nggak ada apa-apa Bapak ini. bungkus permen. Waduh, ini kalau kita nyariin suara orang batuk, kita nggak ketemu sama gubuknya ini mas. Jadi gimana dong? Kita nantiin dulu yang suara batuknya ya mas, kita nyariin apanya si gubuknya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, kalau Mas foto ngeliat kanan kiri ya mas, maksudnya matamu maksudnya lihat kanan kiri, jangan kameranya mas, takutnya nanti ada gubuk yang terlewat mungkin. Mau buruan apa mas? Katanya tadi ada satu masa jalan gitu yang mungkin bisa dimasukin ini ya mas ya, mungkin ya. Dan ada pohon besar itu Bapak ini. Oh ini pohon besarnya, coba masuk sini ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak baca Al-Fatihah mas. Alhamdulillah. Ayo kita masuk ke depan sana Bapak ini. Tak baca Al-Fatihah dulu mas. Bismillah. Allahu Akbar. Anak sing matuk maning mas. Iya Bapak ini, ya juga sana. Cek burimu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Set mas. Oh, itu ada jalan Bapak ini. Ini juga banyak sekali sosok mas di sini Di mas. depan nggak ada jalan Bapak ini. Ini hanya ini jalannya. Set mas. Aku bingung malah mas. Mau mencari gubuk tapi memang di sini ada beberapa yang memang menghadang dan berusaha untuk mengganggu. Set mas, tak apa ngadem-ngadem isi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon jangan diganggu. Di sini mau melakukan penelusuran. Aku nggak ada niatan mengganggu siapapun. Tolong diberikan kelancaran. Di sini aku nggak mengganggu. Maaf kalau memang benar-benar suara dan lampu yang saya bawa mengganggu kalian, ngapurane. Kalau ada salahku saya minta maaf. Aku juga udah izin, mbok jangan diganggu. Assalamualaikum. Jauh sebenarnya mas ini mas, tapi memang banyak banget yang namanya juga alas ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarep mas. Tadi saya melihat seperti sekelebatan mas. Bismillah. Tadi dengar ada suara yang batuk lagi mas. Iya Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Maju ya mas, maju mas. Jangan jauh-jauh dari aku ya mas ya. Saya takut mas. Maksudnya takut ada orang jahat gitu yang memang sering ada di tempat ini gitu. Ini kayak perkebunan tanaman ubi maksudnya. Mungkin nggak jauh dari sini ya mas. Mungkin apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mas Al-Fatihah mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Oh, jadi banyak sekali Bapak ini ke bawah Bapak ini.
Waladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh Bapak Nik, suaranya Bapak Nik. Suara maning mas. Atau ini jalan ke gubuk itu Bapak Nik? Mungkin ini kita nggak usah itu mas, nggak usah. Kita buru-buru. Takutnya nanti malah kakeknya tuh maksudnya tahu keberadaan kita, malah taunya kabur gitu mas. Alon-alon mas, alon-alon mas. Sambil astagfirullahaladzim. Sambil tengok kanan kiri mas, kanan kiri mas. Jelas mas? Oh bilang banyak banget sosoknya mas. Kita semakin maju semakin banyak aura-aura yang negatif. Mungkin loh si kakek ini juga mempunyai peliharaan loh mas di sini mas. Jadi yang saya rasakan beda mas. Gak usah kencang-kencang, astagfirullahaladzim. Wujud, jangan mengganggu. Astagfirullahaladzim mas. Tadi saya melihat seperti ada asap putih mabur mas. Kalau cek buri juga ya mas. Tapi kalau ada di tempat ini mas, kayaknya berkemungkinan nggak mungkin loh mas. Sebab apa mas? Di sini tuh kayak memang nggak bagus untuk dibikin gubuk gitu mas. Kayak nggak ada tanda-tanda juga penerangan gitu. Tapi kita harus berusaha nyari sampai ketemu. Jangan bilang nggak ada dulu. Sebelah kanan mas. Soalnya sepertinya di sana nggak ada. Karena di sana itu jurang itu mas. Kayaknya dia namanya itu Bapak Nik. Duhur mas, teliti mas, di atas mas. Takut Gubuk di atas aja. di atas sana maksudnya. Kira di atas sana itu. Suara batu. Bapak Nik. Tapi sana dari sana mas. Mosok sih? Kurang ajar ini mas, kita dipermainkan mas. Kita nggak ketemu gubuknya, malah kita diteror suara orang batuk terus ini mas. Sialan. Apa mungkin gubuknya memang nggak ada di sini ya mas? Coba cek Rena mas. Sialan. Kalau sakit berobat, nggak usah kayak gitu, nanti kamu mati loh. Banyak kayu bakar ini loh mas. Kayaknya memang bukan di sana mas. Di sana hanya perkebunannya aja mas. Ngisor mas. Saya tadi kayak ada lihat apa ya? Kayak lampu gitu, led gitu mas. Ini banyak pring-pring kayak gini bambu mas. Mungkin punya si kakak itu ya mas. Tapi mas di dekat jalan sih mas. Cek ngarep mas, cek mas. Ini Rungkut banget mas. Rungkut ini teman-teman. Mana mungkin kakek-kakek sama nenek-nenek tinggal di tempat yang rungkut kayak gini mas. pohonnya besar-besar Bapak Nik. Pohon besar mana Bapak Nik? Ya saya juga bingung mas. Makanya tadi saya bilang dari warga itu bingungi mas. Kalau depan ada pohon besar lagi nih Bapak Nik. Coba dihitung pohon besar ada berapa mas? 1, 2, seberapa lagi mas? 5 mas. Banyak Bapak Nik. Kayaknya di depan masih ada lagi Bapak Nik. Loh, yang pohon besar yang mana mas? Itu depan pohon besar lagi kan? Memang bilangnya nggak jauh dari jalan mas. Coba masuk ke dalam kayak gang gitu mas. Cek kanan mas, sebelah kiri mas. Tapi nggak ada jalan tuh Bapak Nik. Ini rimbun banget tuh Bapak Nik. Atau mungkin udah ketutup jalannya ya mas. Mungkin. Atau itu jalan Bapak Nik? Coba cek. Bukan Bapak Nik. Bukan jalan juga. Tapi ini kayak jalan deh. Tuh. Bukan. Itu Bukan depannya ya? Itu apa? Rimbun banget Bapak Nik. Timun ya. Astagfirullahaladzim. Ini jalan satu-satunya mas. Kita nggak bisa nyari ini sendirian. Maksudnya berdua gitu mas. Jadi bukan saya merasa nggak mampu ya teman-teman. Ini saya perempuan. Jadi saya tuh kayak keterbatasan tenaga aja gitu. Kalau sama laki-laki, maksudnya bukan sama kamu, maksudnya sama kita panggil tim. Masuk ke kerusakan kayak gini kan nggak apa-apa loh mas. Ada yang di sebelahku loh. Kalau kamu kan di belakangku. Masa aku megang kamera kamu yang nyari kan nggak enak dilihat gitu ya mas. Jadi mungkin kalau ini nggak ketemu, kita hanya ditaruh sama suara batuk, mungkin kita bisa panggil tim mas untuk nyari mas. Karena ini penting banget loh. Jadi kakek-kakek sama nenek-nenek di dalam hutan, bos tua ya mas. Jadi itu pikirannya boxing aneh-aneh gitu loh mas. Takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu.
Tapi kita ini berusaha sekuat tenaga dulu. Nanti kalau hasilnya zero, zong, baru kita cari tim gitu untuk membantu ya mbuh. Warga entah dari tim Laslos juga teman-teman. Yang penting intinya ada orang yang menemani saya mencari karena tempatnya rimbun banget ya Mas. Bisa dilihat nih teman-teman. Ini pohonnya besar. Mungkin ini yang dibilang warga Mas, maksudnya udah yang dibilang warga. Atau nanti gini aja Mas, kita balik ke bawah, kita tanya ke warga dulu yang bener. Maksudnya pohon yang mana? Pohon jajar-jajar kayak gini Mas. Nanti kalau udah bener-bener diterangin yang jelas, baru kita nerjunin tim atau kita ya minta tolong siapa gitu untuk ke gubuknya gitu Mas. Kalau ya kalau nanti bisa rame-rame, kita rame-rame karena ini kan lagi nggak baik ya, takut ada. Nanti kita dikira demo gitu. Ya enggak lah Mas, kita harus cari sekuat mungkin ini Mas. Juga ini banyak banget sosok yang memang mengganggu Mas. Ini udah banyak. Atau kita tanya warga aja Mbak Bani. Iya itu satu-satunya Mas, kita tanya warga dulu di mana titik terangnya. Bentar. Aduh. Kenapa Mbak Bani? Loh. Aduh sakit Mas. Mbak Bani kenapa sih? Ada sosok yang jahil ini Mas. Aduh Mas, sakit Mas. Duduk dulu Mas. Aduh. Sakit Mas. Mbak Bani kok duduk Mbak Bani? Bener Mas, ada sosok yang bener-bener jahil ini Mas. Ini perusahaan kita diganggu Mas. Teman-teman, daripada nanti malam hari ini kita pulang nggak bawain apa-apa, maksudnya nggak nemuin apa-apa, mumpung belum malam banget, ini masih sekitar jam setengah 12-an ya Mas. Saya mau turun ke bawah, ambil mobil terus ke rumah warga, nanyain yang pasti tuh, maksudnya titik posisi di gubuknya tuh yang sebelah mana, karena katanya ada pohon gede, ada jalan setapak. Ini jalan setapak di belakangnya pohon gedenya jejer-jejer ada 5, teman-temannya bingung kan. Jadi kita mau ke bawah cari warga dulu. Terus niatnya saya membawa tim. Ya nanti seadanya aja, kalau bisa Om Janim ya Om Janim. Kalau bisa Mas Gus Dur atau yang bisa aja, karena mereka juga penelusuran ya teman-teman. Kalau mengundang warga nggak enak juga karena ini tugas dari kita, warga aja nyuruh kita, masa kita harus bawa warga juga, kan nggak nyambung Mas. Oke teman-teman, saya mau turun ke bawah ke rumah warga dulu. Habis itu udah dapat informasi yang jelas, saya manggil tim dan mau mencari si gubuk dan kakek sama nenek itu. Mungkin ini saya tutup dulu teman-teman, karena untuk menghemat waktu saya mau ke bawah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas, cepet Mas. Mobilnya di mana tadi Mas? Di bawah Mbak Bani.